Oke, baik, kita sudah recording dan kita akan membahas pertemuan 10 pada hari ini, yaitu tentang integral parsial, kemudian integral dengan eh, konsep integral tentu, kemudian yang ketiga pada hari ini kita akan bahas bagaimana menghitung luas daerah. Jadi pada pertemuan hari ini kita membahas tiga hal, yaitu integral parsial. Ini topik yang pertama, yaitu kita membahas integral integral parsial. Kemudian kita membahas integral tertentu dan kita membahas aplikasi integral yang kita lakukan atau kita buat eh, eh, untuk menghitung luas bidang datar. Pertama, yaitu kita masuk pada konsep tentang integral parsial. Integral parsial berasal dari, jadi integral parsial ini eh, rumusnya berasal dari eh, rumus turunan dari perkalian dua buah fungsi. Kita kenal rumus turunan dari perkalian dua buah fungsi seperti ini, yaitu jika kita punya dua buah fungsi U dan V, maka eh, turunan mereka adalah U dikali dengan turunan dari V tambah dengan V dikali dengan turunan dari U. Kemudian kita akan memindah satu ruas, apakah kita memindah satu suku, apakah suku yang pertama ini di bagian kanan ini yang kita pindah atau di suku yang kedua yang kita pindah. Dalam kasus ini atau rumus yang kita pakai ini, yang kita pindah adalah suku yang kedua. Sehingga kita dapatkan suku yang pertama ini tinggal sendirian di ruas kanan dan kemudian kita tulisnya dengan cara kiri kanan kanan jadi kiri. Ini proses ketika dia sudah dipindah. Kemudian kedua ruas ini kita integralkan terhadap x. Jadi kedua ruas ini kita integralkan terhadap x. Jadi ini nanti ruas kanan, ruas kiri u dv dx gitu. Kemudian ini adalah ruas kanan, yaitu d dx dari eh, uv dan minus ya v eh, du dx. Nah, terlihat ini ada sebuah proses, kita punya turunan, kemudian kita integralkan, sehingga ada yang sepertinya saling saling meniadakan, atau prosesnya itu dari turunan menjadi anti turunan, sehingga ada proses saling meniadakan. Dalam kasus ini prosesnya, ya ini walaupun ini bukan pencoretan ya, tapi yang ini seakan-akan DX itu dengan turunan tadi saling mencoret. Jadi kita akan dapatkan nanti integralnya akan menjadi eh, di kanan di kiri menjadi UdV, sedangkan di kanan menjadi ini turunan dari fungsi diintegralkan, berarti saling meniadakan antara turunan sama integral, sehingga kita dapatkan ini U dan dikali dengan V minus, kemudian yang VDU berarti kita juga dapatkan nanti integral VDU seperti halnya di ruas kiri. Nah, terlihat rumus yang pakai integral parsial ini. Kalau kita lanjutkan, inilah rumusnya. Jadi ketika kita menghitung integral di bagian kiri, jadi persoalan kita pasti eh, kita asumsikan ada di bagian kiri ini, maka kalau kita memakai integral parsial, kita akan memecah atau membagi dua hal, yaitu ada yang nanti kita sebut sebagai U, dan ada yang kita sebut sebagai DV. Jadi kita harus melihat mereka terbagi dua, yaitu U dan DV. Terus dengan menggunakan rumus integral parsial ini, maka
kita akan mempunyai UV dikurang dengan V DU. Jadi rumus integral parsial ini seakan-akan kita memakai rumus ya, bukan membuktikan rumus. Jadi memakai rumus. Tapi eh, berarti kita harus mengatur agar kita punya U dan kita punya DV. Nah, terlihat di sebelah kanannya kita butuh V. Kita butuh V di sini ya. Berarti dari DV ini nanti harus diintegralkan, harus diintegralkan, harus diintegralkan DV ini supaya dia menjadi V. Maka ruas kanannya nanti butuh V. Dan itu berasal dari integral dari DV. Sedangkan sedangkan yang U ini, ruas kiri, itu ke sebelahnya, ya tetap ada U, tapi di sini nanti di integral yang kedua nanti akan ada DU. Berarti kalau di eh, kanan ini di kiri ini kita punya U, maka kita butuh untuk mendapatkan DU. Nah, begitu. Jadi UDP akan menghasilkan dengan menggunakan integral parsial rumus di kanannya U kali V min V kali DU, dan kita butuh turunan dari U dan kita butuh integral dari DV. Dan kita lihat bahwa di kiri berbentuk integral, di kanan ternyata masih ada integral yang harus kita selesaikan. Artinya pemakaian rumus integral parsial ini biasanya dilanjutkan dengan kita punya integral baru. Cuma ini eh, harusnya yang eh, yang integral yang A ini dengan integral B ini, integral integral B, integral B harusnya lebih sederhana, lebih sederhana. Jadi pinginnya atau harusnya ya, integral B ini lebih sederhana dibanding integral A. Nah, ini eh, proses yang harus kita jamin untuk menggunakan integral parsial. Berarti ada hal-hal yang perlu kita perhatikan menggunakan integral parsial. Kita harus bisa memecah ini, atau kita harus bisa mengetahui yang U yang mana dan DV yang mana. Terus kita harus punya integral dari DV itu harusnya lebih sederhana, dan juga kita harus tahu turunan dari DU. Yang penting sebenarnya integral DV itu lebih sederhana. Jangan sampai V-nya justru lebih rumit gitu ya dibandingkan dengan yang di di kirinya. Karena kan kita ingin integral bagian B itu lebih sederhana dibandingkan integral bagian A. Nah, jadi kita menggunakan teknik integral parsial ini kita harus tahu bagaimana mendapatkan DU dan bagaimana mendapatkan DV. Terus DV nanti diintegralkan, sedangkan DU eh, turunkan, U diturunkan. Terus VDU itu harus lebih sederhana dibandingkan dengan UDV. Nah, pemilihan dari U itu mempunyai atau diberikan rekomendasi dengan urutan ini, LIPET, lipat. Artinya, kalau ada yang eh, depan dulu, L, maka pilih itu sebagai U. Jadi prioritasnya dari kiri ke kanan. Kalau tidak ada yang L, L itu apa? Logaritma. Jadi bentuknya fungsinya logaritma, itu berarti itu kita prioritaskan untuk menjadi U. Kalau tidak ada, berarti yang kedua, I. Apa itu I? I adalah inverse trigonometry. Log itu contohnya, log itu contohnya adalah ln situ ya. Atau eh, log X tambah satu gitu. Pokoknya yang ada memuat rumus logaritma. Kalau inverse trigonometry, inverse trigonometry nanti bentuknya seperti yang ada kata-kata arcus, arc, sin.
itu arcus sin X atau rumus simbol lainnya biasanya sin pangkat min 1 X itu artinya eh, rumus-rumus inverse trigonometry atau ada cos pangkat min 1 X atau arcus cosinus itu adalah inverse trigonometry. Ya, kalau polinom tahu lah ya, polinom Anda pasti sudah kenal harusnya. Polinom itu yang berbentuk X kuadrat tambah satu, pokoknya yang ada suku banyak seperti ini. Ada X pangkat 3 min 2X misalnya. Ini semua adalah polinom. Dan yang ketiga eksponensial. Eksponensial itu yang bentuk pangkat ya. Eh, yang bentuk pangkat tapi yang bukan seperti suku banyak ya. Jadi eh, konstanta dipangkatkan dengan variabel misalnya pangkat x. Itu kan bilangan. Nih, kemudian 2 pangkat x atau 10 pangkat 2x itu. Ini adalah eksponensial. Hmm. Nah, yang terakhir justru yang kita sangat kenal, sering kita pakai trigonometri itu ternyata pilihan yang paling terakhir. Misalnya kita punya sin X, tangent X gitu. Itu ternyata pilihannya bukan prioritas yang utama. Kalau ada yang lain sebelumnya, maka yang lain itulah yang prioritas dipilih. Nah, itu pemilihan dari U ya. Jadi U dipilih dengan cara seperti itu. Contoh, kita punya rumus ini. Kita analisa dulu sebelum kita jawab di lembar berikutnya. Analisanya yaitu berarti mana yang kita pilih sebagai U, mana yang kita pilih sebagai DV. Di sini ada dua fungsi, X dan E pangkat X. Berarti dari urutan prioritas lipat tadi harusnya ini adalah yang lebih diprioritaskan karena eksponen itu sesudahnya polinomial. X ini berarti kan suku banyak polinomial. Berarti ini yang kita pilih sebagai U. Dan sisanya itu berarti fungsinya dengan dx ini, itu kita pilih sebagai dv. Ini adalah dv. Maka kita akan punya nanti eh, U-nya adalah bentuknya adalah X. Kemudian dv-nya itu bentuknya adalah E pangkat X dx. Dan kalau kita lihat di eh, rumus yang diperlukan, nanti di bagian kanannya kan kita harus turunkan DU ini menjadi turunannya adalah DU. Berarti sekarang kan kita turunkan X terhadap X, berarti angka satu atau ini adalah DU sama dengan DX. Ya, sebenarnya kan eh, kita sering menulisnya secara simbol itu DU sama dengan X, berarti DU DX itu nilainya adalah satu. Kita kalikan DX ke angka satu, maka hasilnya ini. Terus kalau yang ini diintegralkan tadi kan, berarti kita integralkan, yaitu V-nya nanti berarti integral dari E pangkat X dx. Berarti kita dapatkan integral dari E pangkat X itu tetap, itu E pangkat X. Nah, nanti bentuk U dan dv ini kita sering nulisnya kayak gini aja. Jadi U-nya kita ambil fungsinya saja, terus kita eh, di bagian kolom kiri ini seakan-akan kita turunkan. Kalau kita turunkan kan hasilnya angka satu ya. Terus kalau yang ini berarti fungsinya yang kita pakai bukan bentuk dv yang kita pakai, tapi fungsinya yang ada di sini fungsinya berbentuk e pangkat x, seperti e pangkat x. Terus kita turunkan, kita integralkan. Hasil integralnya kan e pangkat x. Harusnya ada plus c di sini ya. Itu yang kita tulis hanya fungsi anti turunannya saja. Berarti e pangkat. Jadi penulisan yang di atas ini kita biasanya persingkat dengan nulisnya dengan cara seperti ini. Tapi harus tahu bahwa ini
kolom kiri ini berarti kita turunkan, kolom kanan berarti kita integralkan. Nah, apa yang kita dapatkan di soalnya berarti kita jawab ya. Sekarang contoh ini jawab, yaitu kita dapatkan berarti integral dari x e pangkat x dx dengan menggunakan rumus turunan, rumus integral parsial. Berarti kan hasilnya di sini adalah x dikali dengan e pangkat x ya. Karena ini u, yang ini adalah dv. Berarti rumus integral parsial mengatakan ini harus u, ini adalah v-nya. Di mana v? V tadi sudah kita cari tadi di atas. V minus nanti integral dari berarti di sini harus ada V, yaitu E pangkat X. Ini adalah V, terus dikali dengan DU ya. Rumusnya kan seperti itu. U dV sama dengan UV min V DU. Berarti V DU-nya adalah DX. Ini adalah DU. Nah, itu cara pemakaian rumus integral parsial. Nanti UDV, UV, dan VDU ini nggak perlu Anda tulis ya. Jadi ini sebagai membantu saja untuk melihat penerapan dari rumus integral parsial. Berarti integralnya di bagian kiri ini berubah menjadi integral bagian kanan yang lebih sederhana. Karena X-nya kan hilang ya. Terus kita lanjutkan, berarti kita harus butuh integral yang kanan kita selesaikan. Berarti sama dengan X, E pangkat X, min integral E pangkat X adalah E pangkat X sendiri. Dan karena ini sudah, integralnya sudah hilang, kita harus menaruh sebuah konstanta. Ini rumus, hasil rumus dari contoh yang di atas. Kalau kita pakai rumus, pakai tidak pakai ini ya, tidak pakai eh, dx-nya, hanya pakai kolom kiri kolom kanan. Ini sebenarnya masih bisa dilanjutkan. Ini kan tadi x ya, ini satu, berarti ini diturunkan hasilnya kan nol. Nah, ini kan masih tetap diintegralkan. Jadi kan konsisten ya, di kanan ini diintegralkan E pangkat X, integralnya E pangkat X. Nah, E pangkat X ini juga diintegralkan lagi, hasilnya tetap kan ya, E pangkat X. Nah, terus kalau ini memakai rumus menggunakan konsep kotak yang di atas ini, kalau pakai kotak yang di bawah ini gimana caranya? Nah, ini ternyata ada cara yang sederhana, yang lebih mudah, yaitu ini seakan-akan dikali ya, hasilnya plus, kita beri tanda plus. Nah, ini terlihat di sini dia, di bagian ini. Nah, ini adalah X dikali dengan eh, X. Terus yang ini, satu ini dikali dengan ini, diberi tanda minus. Nah, itu yang nantinya eh, akan menghasilkan eh, bentuk akan menghasilkan bentuk yang ini. Nah, jadi rupanya ada cara membuat tabel yang eh, menyederhanakan cara menghitung itu integral parsial ini, karena kita tidak perlu menulis integral berulang-ulang kali. Cukup dengan aturan seperti ini, yang fungsi suku banyaknya, fungsi yang u-nya diturunkan terus, dan syaratnya dia harus menuju nol ya, harus menuju nol. Kalau tidak menuju nol berarti kita tidak bisa pakai cara yang di bawah, kotak yang di bawah ini. Kalau yang di dv-nya atau fungsi v-nya itu diintegralkan terus. Nah, kita nanti kalikan silang, tapi secara diagonal. Itu untuk diagonal pertama dikasih plus, dia selang-seling nanti diagonal kedua dikasih minus. Kemudian kalau ada diagonal ketiga, kalau misalnya ini masih berlanjut gitu ya, diagonal ketiga nanti dikasih plus, selang-seling. Dan kita nggak perlu pakai rumus integral parsial, kita langsung pakai bagian rumus akhirnya, yang ini.
Itu cara menulis dengan kolom seperti ini yang eh, memudahkan nanti untuk menghitung integral parsial, terutama kalau integral parsialnya, integral yang di bagian kanannya itu masih harus diintegral parsialkan lagi. Jadi integral parsialnya berulang gitu ya. Nah, itu cukup pakai rumus menggunakan tabel ini dengan syarat seperti tadi saya bilang bahwa di bagian kiri ini nanti turunannya harus menuju nol. Karena kalau menuju nol itu dia berhenti. Berarti nanti tidak tidak suku-suku berikutnya nanti tidak perlu ditulis lagi. Artinya integralnya pasti eh, apa berhenti. Kalau enggak kan nanti dia ada terus sampai time-nya. Oke, contoh kita punya ini X kuadrat ya. X kuadrat, kita analisa dulu ya. Di sini yang menjadi integralnya, menjadi U-nya adalah yang logaritma karena yang paling paling yang paling depan. Sehingga sisa itu adalah X kuadrat dengan dx itu nanti akan menjadi dv. Nah, jadi ini adalah U dan X kuadrat dx itu akan menjadi dv. Kalau kita analisa, berarti ini ada ln X sebagai sebagai U, sebagai U, berarti sisanya X kuadrat eh, dx yang kita tulis fungsinya saja, berarti X kuadrat itu nanti dan dx itu menjadi dv. Ini berarti yang akan kita integralkan, kalau ln nanti akan kita turunkan. Kita turunkan hasilnya adalah 1/X. Kalau kita integralkan, hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3. Nah, kalau dengan cara tabel tadi, nggak jalan ya, tidak berfungsi karena ini turunannya kan berikutnya tidak menuju nol ya. Ini turunan berikutnya, ini adalah min seper, seper X kuadrat, dan seterusnya. Sehingga ini tidak menuju nol ya. Jadi kita tidak menggunakan tabel ini, eh, tapi menggunakan konsep yang sesuai dengan kirinya diturunkan, kanannya diintegralkan, kemudian gunakan rumus integral parsial. Kita jawab ya. Jadi itu analisanya ya. Eh, Kemudian kita jawab. Integral dari x kuadrat ln x dx. Berarti kita punya eh, d u-nya adalah ln x. Kita punya dv-nya adalah x kuadrat dx. Terus kita turunkan, berarti DU-nya turunannya adalah ln turunnya 1/X. Nah, ini dikali dengan dx. Ini diintegralkan, berarti V itu adalah integral dari X kuadrat dx. Kita dapatkan ini 1/3 X pangkat 3 tambah dengan C yang kita pakai fungsi anti turunannya saja. Sehingga integral kita ini, integral dari X kuadrat ln X dx, ini jawab ini hitungnya ini ya, saya hapus aja. Ini T nanti turunan rumus integral parsial berarti kita akan punya nanti UV, ingat ya, UV berarti ada ln X dikali dengan 1/3 X pangkat 3 minus V-nya integral dari 1/3 X pangkat 3 nanti dikali dengan DU, yaitu 1/X dx. Dan ini biasanya X kuadrat atau pengali X ini kita taruh di depannya ln ya, supaya tidak nyampur antara X dengan X yang ada di dalam ln dengan X yang di luar ini. Berarti biasanya kita tulis 1/3 X pangkat 3 ln X, kecuali kalau kita pakai tanda kurung kurung ya untuk X. Minus, nah, ini ada yang menyederhanakan di sini, jadi tidak
diturunkan U-nya lagi ya, atau diintegralkan, kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan. X nanti saling coret, satu X di sini menjadi tinggal 2, sepertiganya bisa taruh ke depan, kita dapatkan nanti integral dari X kuadrat dx. Kemudian kita lihat integral dari kanan sudah sederhana, yaitu bentuk fungsi pangkat. Jadi kita dapatkan sepertiga X pangkat. Sorry, eh, harus ditarik. Sepertiga X pangkat 3 ln X minus nanti sepertiga. Terus kemudian ini integralnya adalah sepertiga X pangkat 3 dan eh, akhirnya kita tambahkan dengan C. Ini tinggal disederhanakan. Sepertiga X pangkat 3. Nah, sepertiga X pangkat 3 ln X min 1/9 X pangkat 3 tambah dengan C. Ini solusi dari contoh dan kita lihat seperti untuk yang lain-lain nanti eh, tinggal diselesaikan. Saya beri eh, clue-clue saja ya, atau eh, penyelesaian setengah. Nanti setengahnya atau finishingnya Anda lakukan. Contoh nomor latihan satu, yaitu integral dari ln 2x. Ln 2x dx. Berarti analisanya adalah Anda mengambil ini sebagai U dan sisanya tadi prinsipnya adalah sebagai dv. Berarti Anda akan punya nanti U-nya adalah ln 2x dan dv-nya adalah dx. Terus diintegralkan, diturunkan U-nya berarti du sama dengan seper dari 2x karena turunan dari ln itu selalu sepernya. Terus nanti ada rantai, turunan rantai, yaitu eh, 2x itu diturunkan, hasilnya adalah 2. Dan nanti ada dx. Atau kita sederhanakan ini 2 saling coret, kita dapatkan seper x dx. Terus ini diintegralkan. Kalau dx berarti kita mengintegralkan angka 1 ya. Angka 1 kita integralkan, berarti v-nya adalah x ya. Nanti harus ditambah c, tapi yang kita pakai kan nanti anti turunannya saja. Jadi kita dapatkan bahwa ln 2x dx nanti pakai integral parsial u kali dengan v, nah, x dikali dengan ln 2x, saya tulis langsung di di balik penulisannya komutatif, ln 2x minus integral dari x-nya ini, kemudian du-nya adalah seper x dx. Ingat lagi ya, prosesnya saya tandai lagi ya. Ini eh, x-nya berarti menjadi sini, kemudian 2x itu adalah u, ada di sini, terus yang x itu kemudian juga menjadi v. V itu adalah integralnya di bagian kanan, kemudian ini du-nya itu adalah yang eh, di dalam integral bagian kanan. Nah, ini kan sudah menyederhanakan, kita bisa saling coret x-nya, kita dapatkan nanti x ln 2x minus berarti integral dari dx. Dan kita tahu integral dx kan sederhana ya, berarti sama dengan x. Jadi kita dapatkan x ln 2x min x tambah dengan c. Nah, ini soal nomor satu ya. Ini berarti saya kebablasan menyelesaikan sampai tuntas ya.
Oke, yang kedua nanti tinggal saya coba berikan clue-nya saja ya. Ini X cos X dx. Integral dari X cos X dx. Berarti polinom lebih di depan, berarti ini X, eh, ini cos eh, X, ini turunkan berarti angka satu. Jadi saya nyampur ya. Jadi ini diturunkan, saya tulis dalam notasi saja ya. Notasi supaya ini diturunkan hasilnya X diturun, X itu U itu adalah X, dv-nya adalah cos X dx, berarti ini turunannya du dx, ini integralnya V, berarti sin X tambah dengan C, jadi kita dapatkan integral dari X cos X dx itu sama dengan X sin X sin X minus integral dari sin X dx. Terus kita tahu integral dari sin X yaitu eh, min cosinus. Jadi kita dapat X sin X minus min cosinus X, kemudian kita tambahkan C di bagian akhir. Kita dapatkan X sin X min plus cos X. Ya. Yang ketiga, yang ketiga ini ada proses eh, ini berulang karena x kuadrat diturunkan 2x, turunkan lagi 2 ya. Ini kayaknya lebih sesuai kita pakai yang tadi, yang eh, di tabel kirinya kita turunkan terus, tabel kanan kita integralkan terus. Jadi nanti integral dari integral dari eh, x x kuadrat 3 pangkat x dx, berarti prosesnya kita sederhanakan menjadi U-nya X kuadrat, kalau V-nya, dV-nya adalah 3 pangkat X dx yang kita tidak eh, tuliskan dx-nya. Ini kita turunkan hasilnya 2x, ini kita integralkan hasilnya 3 pangkat x dibagi dengan ln 3, lihat lagi rumus dasar. Terus sini diturunkan hasilnya 2. Kalau ini diintegralkan, berarti 3 pangkat X diintegralkan lagi, nanti dikali dengan, dibagi dengan ln 3, sehingga pembaginya, pembilangnya itu menjadi kuadrat ya. Jadi 3 pangkat X dibagi dengan ln 3 di kuadratkan. Terus kemudian kita dapatkan ini integralnya 0, turunannya 0. Ini diintegralkan lagi, berarti 3 pangkat X dibagi dengan ln 3 pangkat 3. Nah, ini tadi prosesnya silang. Ini kita beri tanda plus. Ini eh, prosesnya silang, kita beri tanda minus. Ini prosesnya silang, kita beri tanda plus. Dan syarat kirinya menjadi 0 dipenuhi, sehingga kita bisa sebut X kuadrat 3 pangkat X dx nanti akan mempunyai rumus X kuadrat 3 pangkat X dibagi dengan ln 3 minus 2x dikali dengan 3 pangkat X dibagi dengan ln 3 kuadrat, kemudian plus 2 kali dengan 3 pangkat X dibagi dengan ln 3 pangkat 3 tambah dengan C. Jadi terlihat kita
Tidak perlu menggunakan integral parsial berulang-ulang. Cukup langsung dengan melihat kirinya diturunkan, kanannya diintegralkan terus. Ya, asalkan benar ya integral kan kiri kanannya kirinya diturunkan, kanannya diintegralkan dan beri tanda plus minus, maka nanti hasilnya pasti eh, benar sesuai dengan rumus integral parsial yang dilakukan berulang-ulang. Kemudian yang keempat, ini yang pertama, sorry, yang ketiga salah ya. Berarti yang ini berarti soal yang keempat, yang keempat, yang ketiganya belum, yang keempat, yang ketiganya rumusnya adalah Z dibagi dengan Z kuadrat, integral dari eh, ln Z dibagi dengan Z kuadrat dz, ya ini sama aja, walaupun ada simbol Z ya, sama ini sebenarnya mengganti X dengan Z saja. Ini berarti ln Z ya, di sebagai U-nya, sebagai U, kemudian dv-nya sebagai eh, bentuknya adalah seper Z kuadrat dz. Dicari du-nya dan cari v-nya, terus masukkan ya. Berarti ini soal nomor 3 ya. Kemudian soal nomor 5, silakan lanjutkan soal nomor 3 itu. Soal nomor 5 berarti kita punya eh, y kuadrat ln kuadrat y. Ini kayaknya berulang juga, proses integral berulang. Ke integral dari y kuadrat ln kuadrat y, jadi y. Berarti U-nya adalah ln kuadrat y, dv-nya adalah sisanya y kuadrat dy, terus cari du dan cari v. Kemudian masukkan data saling menyederhanakan sehingga nanti bisa dilakukan integral berikutnya. Oke, baik, itu materi pertama yang terkait dengan bentuk dari integral siang. Sekarang integral tentu. Integral tentu itu pada intinya adalah proses untuk menghitung integral, tapi sekarang dia memiliki batas yang harus dimasukkan. Ada namanya batas bawah, itu ditulis di bagian bawah, eh, subscribe dari sub apa subscribe ya, subscribe dari simbol integral, kemudian ini eh, superscribe ya, superscribe dari simbol integral. Ini namanya batas atas untuk B ini, kalau A ini adalah batas bawah. Nah, kita eh, tahu dari integral tertentu, integral tak tentu, yaitu integral dari fx dx ini nanti akan di eh, akan menjadi fungsinya disebut dengan anti turunannya adalah fx, jadi f-nya besar, ini f kecil, f besar ini turunannya menghasilkan f kecil tambah dengan c. Nah, untuk menghitung integral eh, tentu ini, besar ini kita pakai, kita taruh gitu, eh, dan kita hitung nilai yang kita masukkan di yang pertama itu B, nanti dikurang dengan besar ini, besar ini, rumus yang sama, tapi digunakan nanti nilai dari A. Nah, itu cara menghitung integral tentu. Rumusnya adalah anti turunannya dari F kecil ini itu dimasukkan nilai B dikurang dengan anti turunannya itu dimasukkan nilai A. Seringkali simbolnya ada juga yang membuat seperti ini ya.
X itu dengan memasukkan nilai nilai variabelnya diganti dengan A dan ini eh, di X-nya diganti dengan B di bagian atas. Nah, ini simbol dari rumus integral tentu. Jadi ini tadi sudah kita tulis rumus dari integral tentu. Kalau berarti rumus dari integral itu dengan turunan dia saling coret ya, artinya dia proses yang saling meniadakan. Rumus dari integral tentu sifat-sifatnya kalau batas atas batas bawahnya sama, maka apapun bentuk fungsinya hasil integralnya nol. Kalau batasnya dibalik A dan B itu mereka saling negatif. Nah, kita mempunyai eh, C di antara A dan B, jadi seakan-akan di C itu di dalam A dan B gitu ya. Misalkan angka 2 gitu kan dia di dalam daerah antara 1 dan 3 gitu. Maka integral dari A sampai B itu seakan-akan dari C dulu dan kemudian dilanjutkan dari C ke B. Jadi nanti kita akan dapatkan nanti eh, berarti A B ini nanti berarti dia sama ditulis sama dengan C dulu, nanti digabung dengan C ke B. Nah, kalau ini berarti 1 P3 dengan cara jumlahan dari 1 ke 2 dulu ditambah dengan dari 2 ke 3. Ya, kira-kira gitu ya. Digabung. Kalau dalam bentuk integral dia menjadi dijumlah. Oke, ya ini sifat-sifat lain nanti ini eh, biasanya eh, ya dipahami dan dilakukan. Integral tentu berarti sebenarnya integral tentu itu langkah pertamanya cari dulu eh, nilai dari anti turunannya, terus nanti baru A sampai B-nya dimasukkan nilai X-nya A dan X-nya B. Nah, artinya ada dua tahap sebenarnya. Tahap pertama dulu mencari anti turunannya, kemudian yang kedua anti turunan itu dimasukkan nilai. Kalau eh, fungsinya sederhana, ini proses ini biasanya satu jalan. Tapi kalau fungsinya F-nya cukup kompleks, itu biasanya bisa dituliskan satu persatu langkahnya, gitu ya. Jadi eh, kalau nyampur nanti dia akan bingung, nanti Anda akan bingung nanti eh, tentunya. Ini contohnya yang sederhana nomor 1 ini. Berarti integral dari 0 sampai 2 gitu. Terus saya tulis jawab di bawah ya. Untuk yang nomor 1 ini berarti jawabnya yaitu integral dari berapa? 1 sampai 2, 0 sampai 2, 0 sampai 2 dari x kuadrat min 4 dx. Dan ini berarti langsung ya, karena ini bentuk integralnya anti turunannya mudah. X kuadrat itu berarti 1/3 dari X pangkat 3. Kemudian min 4 itu integralnya nanti ditambahkan dengan X. Dikali dengan X. Terus mereka nanti dihitung dengan cara X-nya diganti dengan 0 di bawah dan X-nya diganti dengan 2 di bagian atas. Apa itu artinya? Artinya 2 nanti dimasukkan ke semua nilai X yang ada di fungsi ini. Jadi sepertiga, nanti 2 pangkat 3 min 4 kali 2. Terus dia dikurang dengan semua X-nya diganti dengan 0. Sepertiga kali 0 pangkat 3 min 4 kali 0. Jadi kita dapatkan, nanti kalau Anda
sudah lebih mahir, lebih mudah menghitung, nanti nol ini seakan-akan nanti hilang langsung ya, tidak perlu dituliskan bentuk ini, langsung ini saja. Jadi nanti akan kita dapatkan nanti 8/3 dikurang dengan 8. Jadi kita dapatkan nanti min 16 ya, karena 3 samakan penyebut menjadi 24, 8 kurang 24 min 16 per 3. Integral tentu itu hasilnya kan berbentuk bilangan. Jadi integralnya nanti pasti hasil akhirnya berbentuk bilangan. Kalau integral tak tentu itu kan masih berbentuk fungsi yang masih memuat variabel. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini lebih kompleks sehingga kita perlu menuliskan integral tak tentunya dulu, terus baru masukkan angka 4 sampai 6. 4 sampai 6, 2 dibagi dengan 2, apa, 2x ya, 2x min 7 kuadrat. 2x min 7 kuadrat dx. Jadi Anda perlu mencari integral tentunya terlebih dahulu, bisa ditaruh di bagian samping atau di tempat lain. Ini berarti 2 dibagi dengan 2x min 7 kuadrat dx. Kemudian ini pakai teknik biasanya substitusi ya, yaitu U sama dengan 2x min 7. Terus DU sama dengan 2 dx ya, karena min 7 kan 0. Jadi yang pakai substitusi ini dengan dx nanti akan berganti menjadi U, DU, terus yang ini nanti akan berganti menjadi U. Jadi integralnya akan berubah menjadi DU dibagi dengan U eh, kuadrat. U kuadrat. Nah, kita tahu rumus dari U kuadrat, seper U kuadrat berarti U pangkat min 2, integral DU, dan ini adalah min seper dari U tambah dengan C. Jadi kita peroleh hasil di sini min seper dari U tambah dengan C. Masukkan lagi U, kita dapatkan nanti minus substitusi U ya. Minus dari seper dari 2x min 7 tambah dengan C. Nah, ini adalah integral tak tentunya. Terus hasilnya nanti dimasukkan ke rumus integral tentu. Jadi yang kita pakai kan anti turunannya saja, C-nya nggak ikut kan. Jadi min dari seper 2x min 7, min 7 itu nanti eh, dimasukkan nilai 4, X-nya 4 dengan X-nya 6. Masukkan ya, masukkan 6 dulu. Ini berarti 2 kali 6, yaitu 12 dikurang 7. Berarti ini menjadi min seperlima. Ya. 12 kurang 7 kan 5. Terus ini nanti akan diminus dengan, ini ada minus di sini. Masukkan angka 4, berarti 2 kali 4, 8 kurang 7, angka 1 berarti min 1. Jadi didapatkan nanti min seperempat ditambah dengan min seperlima. Min seperlima tambah dengan 1. Atau kita dapatkan 4/5. Gitu. Jadi kita dapatkan rumus integral parsial, sorry, integral tentu hasilnya konstanta. Oke, ini tidak bisa hitung. Saya beri clue-cluenya juga ya. Jadi ini nanti di soal nomor 1 nanti Anda akan dapatkan integral tentu dari 1 sampai 4, dari 5, tulis langsung 5, mulai sinkron ya. 5, 5,
Y pangkat 3/2 ya, langsung pas pakai bentuk pangkat ya. Ini eh, tambah dengan tambah dengan 3 Y pangkat setengah DY. Nah, nanti Anda tinggal integralkan, kemudian masukkan 1 sampai 4 ya. Jadi ini nanti apa? eh, 5 ya, dikali dengan pangkat 3/2 berarti seper dari 3/2 tambah 1 berarti 5/2 gitu kan. Y-nya menjadi 5/2. Tambah dengan 3 kali dengan ini setengah tambah 1 berarti 3/2 ya. Kemudian Y pangkat 3/2. Dan ini langsung ya, karena bentuknya eh, langsung bisa dimasukkan langsung. Nah, ini kita eh, intimal saling coret, kita dapatkan nanti sederhanakan menjadi 2 Y pangkat 5/2. Ini juga sama, tiganya saling coret, menjadi 2 Y pangkat 3/2. Masukkan nilai, oh sorry, bukan X ya, Y-nya, Y-nya dari 1 sampai 4. Ya, ini tinggal lanjutkan masukkan angka ya. Oke, ini langkah nomor 1, nomor 2 juga nanti. Kalau nomor 2 itu kayaknya perlu anti turunannya dan nanti baru hitung nilai dari 0 sampai 1. Nomor 3 pakai arcus sinus, langsung pakai rumus di apa, rumus dasar, anti turunannya masukkan 0 sampai 1. Ya, saya tinggalkan untuk nomor 2 dan nomor 3 ini. Oke, kita masuk pada bagian yang ketiga hari ini, yaitu kita menghitung luas bidang datar. Nah, proses untuk menghitung luas bidang datar ini berarti langkah pertama kita harus tahu bentuk daerahnya dulu. Apa sih yang mau di daerah mana yang mau dihitung, yang nantinya misalnya daerah bentuk seperti ini gitu ya. Eh, ini sebuah sebuah Y. Jadi minimal kita harus tahu daerahnya, gambarnya seperti apa. Ini X sama dengan A, yang ini X sama dengan B, ini ada fungsi di bawah, Y sama dengan F1X, di atas ada Y sama dengan F2X. Nah, secara teori integral atau dari rumus integral nanti menghasilkan ini luasan daerah ini bisa dihitung dari rumusnya, yaitu fungsi atas ya. Ya, nanti fungsi atas F2X ini kita kurang dengan fungsi bawah, dan nanti kita masukkan batasnya dari batas paling kiri yaitu A, batas paling kanan yaitu B. Ini namanya integral menghitung luasan daerah. Jadi luasan daerah itu memakai rumus integral tentu. Jadi luasan daerah itu memakai rumus integral tentu dengan ketentuan, yaitu kita nanti mengintegralkan fungsinya yang di atas dibatasi dengan suatu fungsi, di bawah dibatasi oleh fungsi. Jadi kan daerahnya ini nanti yang mau kita hitung. Dan nanti batas untuk X-nya dari yang paling kiri nilainya berapa, paling kanan nilainya berapa. Gitu. Itu jadi menghitung luas daerah nanti kita perlu tahu bentuk daerahnya sehingga kita jadi tahu fungsi atasnya mana, fungsi bawah mana, kemudian nanti batas kirinya mana, batas kanannya mana. Jadi perlu tahu 3 batas ya, batas fungsi atas, fungsi bawah, sama nilai X yang paling kiri dan sama nilai X yang paling kanan. Itu cara menghitung luas daerah ya. Rumusnya eh, se- secara sederhana. Kalau, nah ini sebenarnya eh, eh, rumus yang khusus ya. Jadi kalau rumus seperti ini berarti seakan-akan kita punya fungsi,
fungsinya hanya fungsi atasnya saja, dan fungsi di bawahnya itu langsung dengan sumbu X, gitu ya. Langsung dengan sumbu X. Ini daerahnya berarti harusnya bentuknya seperti ini. Nah, tapi kalau fungsi di bawahnya tidak eh, sumbu X, bentuknya fungsi yang lain, baru pakai rumus yang secara umum seperti ini. Nah, sekarang dipilih. Ini hitung luas daerah bidang datar yang dibatasi oleh grafik fungsi dan sumbu X. Kemudian dari X0 sampai dengan X4. Nah, berarti karena ada kata-kata sumbu X di sini, ini berarti soal contoh ini rumusnya nanti akan menjadi ini, integral dari fx A sampai B. Dalam hal ini 0 sampai 3. Jadi nanti berarti daerahnya, jadi digambar, kita gambar dulu daerah. Kalau Y sama dengan X kuadrat itu kan parabola ya, bentuknya kayak gini kira-kira. Y sama dengan X kuadrat. Sumbu X berarti ini kan, sumbu X gitu ya. Nah, berarti memenuhi rumus yang tadi. Kemudian ini X sama dengan 0 misalnya di sini. Kemudian di sini sama dengan 3 misalkan di sini ya. Sehingga batas daerahnya adalah yang ini nanti. Nah, di bagian bawah. Jadi kita dapatkan nanti eh, contoh soal ini eh, yaitu kita dapatkan luas daerahnya berarti integral dari batas bawahnya tadi 0, batas atasnya 3, fungsinya adalah X kuadrat. Ini rumus luas daerahnya. Jadi sampai mendapatkan ini penting ya. Anda jadi tahu rumus yang mau dihitung luas daerahnya seperti apa. Tadi sarannya adalah Anda harus tahu dulu gambar daerahnya supaya tahu yang atas mana fungsinya, bawah mana, kirinya nilai berapa, kanannya nilai berapa. Ini berarti kita dapatkan 1/3, X pangkat 3, masukkan nilai 0 sampai 3, gitu kan. Ini menjadi, kalau masukkan 0, 0. Berarti 3, masukkan 3 menjadi 27/3, berarti menjadi 9. 9. Tapi karena ini ada konsep luas, kita biasanya nambahkan di bagian belakang dengan satuan luas. Oke, ini rumus bidang datar tadi. Saya sudah tekankan dari tadi. Ini daerahnya, batas daerahnya selalu kalau X-nya sumbu X yang dipakai, maka rumusnya jadi seperti ini. X paling kiri A, X paling kanan B. Kalau dilintasi oleh dua kurva, kita perlu tahu yang atasnya, atasnya ini adalah X, yang bawahnya adalah G. Nah, fungsinya nanti jadi kayak gitu. Tinggal masukkan aturan fungsi fx, masukkan aturan fungsi gx. Dan ya, ini b-nya atas. Ya, ini juga kalau daerahnya pink ini, nanti ini adalah batas kirinya, ini batas kanannya, ini adalah batas atasnya, fungsinya F, batas bawah, fungsinya G. Maka luas daerahnya, rumusnya jadi seperti ini. Nah, tapi seringkali rumusnya bisa jadi dalam fungsi Y. Ya. Dalam fungsi Y, kurvanya mungkin lebih mudah dihitung daerahnya dengan membalik ya, X menjadi Y, Y menjadi X. Ini fungsi atasnya, sekarang bukan atas ya, tapi kanan, fungsi kanannya. Ini fungsi bawah, sumbu Y sekarang. Sumbu Y atau tadi menjadi fungsi kiri sekarang. Jadi GY itu adalah fungsi kanan, eh, sumbu Y-nya itu adalah fungsi kirinya. Terus batasnya sekarang bukan kiri kanan tapi atas bawah. Atas bawah, ini C berarti batas bawahnya.
D nanti yang paling atas menjadi batas atas. Gitu ya. Jadi perannya eh, X menjadi Y, Y menjadi X, tapi kemudian batasnya diartikan kalau tadi atas kurang bawah, sekarang kanan dikurang dengan kiri. Nah, ini yang kanannya eh, G, Y, yang kirinya H, Y. Ini kiri kanan, ini si kirinya. Maksudnya G, min H, Y. Kemudian batas bawahnya C, dan batas atasnya D. Nah, begitu ya. Jadi eh, mengetahui rumus itu penting nanti untuk bisa menghitung integral. Jadi pertama tadi, langkah pertama bisa mengetahui daerahnya, gambarnya. Seringkali nilai gambar itu tidak ada di soal nilainya, soalnya apa gambarnya itu tidak ada unsur penilaian, kecuali nanti di soal diminta ya. Tapi biasanya kalau tidak diminta, berarti gambar itu tidak tidak ada nilai sebenarnya. Cuma sangat membantu sekali untuk mengetahui daerah mana yang ditegakkan. Jangan sampai nanti milihnya di ya, ini gitu ya. Nah, terus jadi sangat penting eh, bisa pun tidak ada penilaian nanti. Oke, terus kita tinggal lihat contoh-contoh soal. Ini jadi dengan gambar kita jadi tahu, oh ini rupanya adalah fungsi atasnya ya. Ini dia fungsi atas. Terus yang X ini ternyata adalah fungsi yang bawah. Jangan kebalik gitu ya. Nah, kemudian kiri kanannya kapan? Nah, seringkali kita lihat kiri kanan itu perpotongan dengan dua buah fungsi. Jadi kalau perpotongan itu biasanya menghitungnya dengan cara menyamakan gitu kan. Fx sama dengan Gx gitu. Seperti kita tahu nilai X yang berpotongan. Kemudian ini 2 min X kuadrat. Ini Gx-nya adalah X. Kita jadikan satu persamaan, pindah ruas. X kuadrat plus X min 2. Selesaikan, kita dapatkan nanti eh, nilai bisa difaktorkan. Kita peroleh nanti X plus 2, X min 1. Dan kita dapatkan berarti solusinya X sama dengan min 2 dan 1. Ini dia ya, min 2 dan 1. Jadi paling kirinya itu berada di titik potongnya, yaitu di min 2 dan 1. Maka eh, soal ini eh, jawabnya adalah kita dapatkan berarti luas daerahnya, simbolnya A, itu integral dari yang atasnya. Yang atasnya berarti 2 min X kuadrat. Nanti dikurang dengan fungsi yang bawahnya adalah X. Nah, batasnya dari paling kiri di min 2, paling atas di 1. Nah, ini rumusnya yang mau dicari dulu. Ketika rumus sudah dapat, berarti kan tinggal mengintegralkan. Jadi proses ini proses yang untuk diperoleh gambar dari gambar. Jadi kalau Anda langsung naruh gitu ya, ya boleh saja asal benar gitu ya. Tapi kalau nanti tertulis di sini menjadi satu dikurang dengan 2 min X kuadrat gitu ya, nanti kan hasilnya justru negatif gitu ya. Padahal luas daerah kan selalu positif. Ini kalau disederhanakan min X kuadrat min X dx. Tinggal diintegralkan, dicari, masukkan nilai min 2 dan 1. Saya harap Anda bisa menghitung, karena tadi kita sudah membahas cara menghitung integral tertentu. Silakan lanjutkan. Contoh dua, nah ini contoh dua ini kan berarti kita memakai fungsinya dalam dalam Y sekarang ya.
Jadi gambarnya nanti akan menjadi ini sini eh, Y kita dapatkan untuk X sama dengan Y itu kalau X-nya 0 berarti Y-nya nanti sama dengan min 1, Y-nya 0, X-nya sama dengan 1. Berarti ini gambarnya kayak gini ya. Ini min 1, min 1, sini min 1, 0. Ini adalah min 0, min 1. Ini hasilnya nanti adalah titik 0, min 1. Ini hasilnya titik 1,0. Ini 1,0. 1,0. Jadi gambar grafiknya kira-kira ini. Ya, itu kemudian eh, fungsi ini, fungsi ini di kalau ini fungsi dari yang pertama ya. Fungsi yang kedua ini berturut-turut cara gambarnya pakai transformasi ya. Sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat itu yang kayak gini. Terus ada minus. X sama dengan min Y kuadrat. Jadi gambarnya jadi kebalik ya. Terus X sama dengan 3 min Y kuadrat. Berarti geser ke kanan ya. 3, eh, 3 satuan. Kita dapatkan nanti hasilnya. Nah, angka 3. Di sini angka di titik 3 ya. Berarti gambarnya 1, 2, 3. Ini nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, begitu. Jadi daerahnya nanti kira-kira irisan itu. Terlihat kan yang bagian kanan, yang penting gambar bagian kanannya, kurvanya itu adalah dari ini, sedangkan yang kirinya nanti hasilnya yang ini. Terus batas kirinya, batas paling bawahnya berapa, Y sama dengan berapa, dan paling kanannya Y sama dengan berapa. Nah, itu bisa kita hitung lagi tadi dengan menyamakan mereka ya. Berarti Y tambah 1 nanti sama dengan 3 min Y kuadrat. Kita dapatkan ini nanti hasilnya menjadi Y kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah Y, pindah ruas ya, min 2. Ini kelihatannya sama batasnya dengan X tadi ya. Kita dapatkan nanti dia menjadi batasnya eh, Y eh, plus 2 dikali dengan Y min 1. Sehingga Y-nya adalah eh, min 2 dan 1 perpotongannya. Nah, gambarnya sudah terlihat ini. Sudah digambar hasilnya seperti ini. Terus kita kita dapatkan rumus luasannya. Berarti rumusnya adalah dari min 2 sampai dengan 1 ya. Tapi batasnya dari min 2 ini, min 2 sampai 1. Kemudian fungsi paling kanannya adalah eh, 2, 3 min Y kuadrat. Fungsi yang di kirinya adalah Y tambah 1. Dan kemudian tinggal disederhanakan dan dihitung integralnya. Ini integral dari min 2, 1, sederhanakan, y, min Y kuadrat, min Y plus 2. Oke, eh, dan ini sama kayaknya nilainya ya, karena eh, apa rumusnya juga eh, untuk fungsinya sama. Jadi ini fungsinya sebenarnya transformasi saja dari gambar daerah, transformasi saja dengan gambar daerah contoh yang sebelumnya.
Oke, nah gambar yang untuk soal ini jangan bukan jangan ya sebaiknya tidak dihitung dengan rumus menghitung luas terhadap sebuah X karena lebih sulit. Nah, ini contohnya kalau dipaksa ya untuk menghitung dalam arah sumbu X itu atau dalam arah variabel X akan lebih sulit. Jadi sarannya kalau gambar yang lebih mudah terhadap sumbu Y ya gunakan eh, apa luas daerahnya terhadap sumbu Y. Ini eh, langkah-langkah berarti kita perlu sketsa tadi sudah saya tekankan. Nanti ada istilah bias ya. Bias itu suatu eh, cara untuk melihat eh, batas-batasnya. Ya. Jadi kalau kita taruh bias itu, bias kalau terhadap sumbu Y itu biasnya kita pakai horizontal dan kita lihat mentok di kanan itu berarti fungsi kanan, mentok di bawah berarti fungsi bawah. Terus bias ini nanti kalau digeser-geser pasti geser-geser ke arah atas dan bawah. Dan paling terakhir nanti dia di batas yang bawahnya, di atas nanti paling terakhir di batas paling atasnya. Makanya nanti menghasilkan batas kiri kanan dan batas atas bawah. Jadi bias itu membantu untuk menentukan batas kiri, batas kanan, atas dan bawah. Terus nanti diintegralkan terhadap itu apakah dia diintegralkan terhadap x atau terhadap y dan batas integralnya dan kemudian baru integralkan. Ini 5 langkah untuk menghitung kurva eh, ini luas daerah antara dua kurva. Oke, ini silakan untuk dibuat dulu gambarnya, terus kemudian di apa hitung luas daerah. Ya. Kalau untuk latihan sih, karena dikerjakan, Anda bisa gunakan bantuan software untuk menghitung, untuk melihat daerahnya. Tapi kalau di kelas kan, di ujian kan harus gambar manual ya. Kalau di di latihan bisa Anda gunakan software, misalnya software GeoGebra gitu ya, untuk menggambar daerah yang kurva-kurva sederhana sehingga tahu oh daerahnya nanti berarti daerah yang mana gitu ya antara dua buah kurva atau beberapa kurva gitu. Oke, baik saudara-saudara sekalian, saya akhiri kuliah eh, pada hari ini. Kita akan melanjutkan atau nanti akan dilanjutkan oleh Bu Endah untuk topik ya, integral yang lain atau kelanjutannya fungsi multivariabel kalau nggak salah ya. Dan saya akhiri kuliah eh, selama pagi. Terima kasih sudah masuk pada kuliah KPA Matematika ini dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Ya, saya N 1, 2, 3.